Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan jika ibu bekerja di luar rumah. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Makin lama, makin banyak ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah. Apakah keadaan ini membawa dampak bagi anak? Jika anak sudah berusia pemuda, hal ini tidak akan menimbulkan banyak akibat sampingan. Namun, jika anak masih berusia di bawah 12 tahun, orang tua perlu membuat beberapa perhitungan yang masak. Pada umumnya, anak yang di bawah usia 12 tahun masih sangat terbuka terhadap pengaruh orang tua. Reseptibilitas atau kesediaan dan kesanggupan menerima pengaruh anak terhadap orang tua pada golongan usia ini masih sangat tinggi. Di atas usia tersebut, keadaan akan berubah. Anak akan lebih tertutup terhadap pengaruh orang tua karena mereka akan lebih terbuka terhadap pengaruh kawan sebaya. Oleh karena itu, usia di bawah 12 tahun adalah masa yang paling kondusif atau menguntungkan untuk pencapaian tujuan bagi orang tua untuk membantu pembentukan kepribadian anak. Jika seorang ibu bekerja di luar rumah dan mempercayakan pendidikan anaknya yang masih SD kepada seseorang, hendaknya ayah dan ibu tersebut mempelajari bagaimana cara orang yang dipercayakan itu mendidik anaknya. Mencintai anak belum merupakan jaminan bahwa ia mendidik anak secara baik, sebab mungkin ia terlalu melindungi atau terlalu mengekang, atau terlalu memperbolehkan atau menghambat pertumbuhan kreativitas dan kepribadian anak. Selanjutnya, jika ibu hendak bekerja di luar rumah, sebaiknya beberapa minggu di muka anak dipersiapkan mentalnya. Misalnya, dalam hal pengaturan waktu, anak dapat ditolong supaya mampu mengatur waktunya sendiri. Kalau anak tiba pukul 13 dari sekolah, kemudian makan dan membuat pekerjaan rumah hingga pukul 16, lalu bermain, dan pada saat itu ibu pulang, maka jadwal waktu sebagaimana tersebut di atas tidak terlalu mengganggu hubungan antara anak dan ibu. Bila ibu bekerja di luar rumah, waktu untuk menjalin keakraban dengan anak memang berkurang. Ibu tiba di rumah dalam keadaan letih, tetapi untunglah, yang lebih diperlukan lagi bagi pendidikan anak bukanlah banyaknya waktu, melainkan mutu dari waktu yang diberikan. 5 menit bertukar pikiran serta membandingkan pendapat akan lebih berguna daripada 2 jam menonton televisi. Berikut ini ada beberapa petunjuk ringkas untuk memelihara hubungan sehat antara anak dengan ibu yang bekerja di luar rumah. Pertama, kalau sebelumnya ibu menerangkan mengapa dan untuk tujuan apa ibu bekerja, anak akan memahami dan menerima keadaan bahwa ia ditinggalkan setiap hari. Kedua, kalau setiap petang setiba di rumah, ibu langsung mencari anak dan menyapanya, walaupun hanya 1 atau 2 menit, hal ini akan menimbulkan perasaan dalam diri anak bahwa ia diperhatikan. Menepuk pundaknya atau membelai rambutnya adalah bagaikan bahasa isyarat yang berkata, "Mama senang melihat kamu lagi sore ini," atau "Apa kabar dengan kamu sepanjang hari ini?" Ketiga,
Menjelang malam, sebaiknya ibu menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan anak. Tanyakan pengalamannya di sekolah hari itu. Tanyakan ia bermain apa. Ceritanya tentang menendang bola mungkin soal remeh bagi kita. Tetapi bagi anak hal ini adalah pengalaman besar yang menumbuhkan rasa yakin pada dirinya. Banyak bertanya kepada anak adalah baik, asalkan bukan dengan maksud harus tahu segala sesuatu. Keempat, ibu perlu mengikuti secara seksama perkembangan pelajarannya di sekolah. Baca catatan pelajarannya hari itu dan pekerjaan rumahnya untuk besok. Tanyakan tentang kapan ada ulangan. Pertanyaan-pertanyaan itu kita ajukan bukan dengan nada menginspeksi atau mencari kesalahan, melainkan dengan tujuan menawarkan pendampingan. Kelima, janganlah kejengkelan di tempat kerja dibawa pulang ke rumah lalu dilampiaskan dengan cara marah-marah kepada anak. Lebih baik ibu ceritakan kejengkelan ibu secara garis besar sejauh hal itu tidak menjelekkan nama orang lain. Demikian juga pengalaman-pengalaman yang lucu di tempat kerja sebaiknya ibu ceritakan kepada anak-anak. Keenam, pada waktu anak libur, ajaklah ia ke tempat pekerjaan ibu sejauh itu tidak mengganggu pekerjaan. Perkenalkan ia dengan teman-teman kerja ibu. Pengalaman itu akan menolong anak mempunyai gambaran tentang jenis pekerjaan dan kawan sekerja ibu, dan dengan demikian ia belajar menghargai jerih payah ibu. Status ibu yang bekerja di luar rumah memang bukan keadaan yang ideal, namun sebaiknya bukan pula keadaan yang membahayakan pendidikan anak. Banyak anak yang berasal dari keluarga di mana ibu bekerja di luar rumah berkembang menjadi pribadi yang baik. Bahkan sebenarnya dalam masyarakat agraris, biasanya pendidikan anak dipercayakan kepada nenek yang tinggal di rumah karena sudah tidak kuat bekerja di ladang. Agaknya kita dapat membuat dugaan seperti itu tentang Timotius. Dalam Alkitab, Timotius disebut sebagai rasul yang paling dekat dengan Paulus. Banyak hal yang baik tentang Timotius yang berkesan pada Paulus. Timotius disebut sebagai satu-satunya orang yang sehati dan sepikiran dengan Paulus, yang tidak mencari kepentingan sendiri melainkan kepentingan Kristus. Timotius pun disebut dalam 6 surat Paulus sebagai orang yang ikut mengirim surat-surat itu. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, Timotius disebut Paulus sebagai orang yang imannya tulus ikhlas. Dari mana Timotius memperoleh segala pendidikan itu? Dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Tidak ada keterangan tentang ayahnya. Mungkin ayahnya telah meninggal dunia. Agaknya kita dapat menduga bahwa ibunya yang bekerja sebagai pencari nafkah. Lalu Timotius dipercayakan kepada neneknya. Jika benar demikian halnya, di sini kita melihat contoh bahwa anak dari ibu yang bekerja di luar rumah pun dapat berkembang menjadi orang yang baik dan berguna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami agar bisa memberikan waktu bagi anak-anak kami secara berkualitas. Amin.